عليكم ورحمة الله وبركاته. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لحضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته وأهل بيته أجمعين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا على هذه النية ولكل نية صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أكرمنا بصيام شهر رمضان وجعله وسيلة لنيل الرحمة والمغفرة وعتق من النيران وأنزل فيه القرآن. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك المنان وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صاحب المعجزات والبيان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل الإنسان وعلى آله وأصحابه الذين تمسكوا بسنة والقرآن. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu jamaah salat fardu subuh Masjid Besar Nurul Hidayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, karena berkat limpahan nikmat, rahmat, taufik, hidayah serta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang mulia dan penuh berkah ini kita masih sama-sama diberikan kesehatan, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan amal soleh guna kita menghidupkan setiap waktu, setiap menit, setiap jam, setiap hari kita di bulan suci Ramadan ini dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, salawat beserta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian yang ketiga, marilah sama-sama kita perbaharui niat i'tikaf kita. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Saja aku niat i'tikaf di dalam ini masjid sunnah karena Allah taala. Mudah-mudahan dengan kita memperbaharui niat i'tikaf tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan pahala kebaikan-kebaikan kita. Walaupun kita hanya duduk sebagai pendengar, mungkin ditambah awan ngantuk-ngantuknya. Nah, walaupun mungkin banyak ngantuknya, ya mungkin malam tadi menghidupkan malam Lailatul Qadar, ya mudah-mudahan duduknya kita ini dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga duduknya kita pada kesempatan ini menjadi penghapus dari setiap dosa-dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan di masa-masa yang telah lalu. Amin ya rabbal alamin.
Seyogianya subuh ini yang mengisi sebagaimana biasa adalah Ustadz Muhammad Syamsul Amin. Mendadak beliau agak mual parut. Pagi mungkin sahur untuk makan ulahan orang. Ya, agak lain juga. Puasa ini kita itulah, kadang-kadang kita makan ini sudah diatur Bapak Ibu, sudah dipola, tapi kadang-kadang parut kada cocok. Semalam gitu juga, kumpul keluarga, ada keluarga ini bawa cincang, makan aja cincang nyaman lah. Imbah makan cincang, sembahyang maghrib, minum kopi. Nah, rupanya semalam pagi 3 kali ke WC bolak-balik. Nah, tingkat juga rupanya. Puasa ini memang betul-betul dijaga, betul-betul dipola, karena perut kita nih situasinya siang kosong. Patang itu tergantungnya kalau kosong tuh. Bila diisi dengan yang agak dingin berpengaruh. Bila diisi dengan yang berminyak, berlemak berpengaruh juga. Apalagi sekarang kan bumbu-bumbu kita masak banyak. Nah, itu merangsang ada asam lambung segala macamnya. Kadang-kadang perlu kita pola. Tapi mudah-mudahan kita senantiasa sehat walafiat sehingga kita dapat menyelesaikan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, dengan semaksimal mungkin. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan sedikit daripada kajian kita, dan beberapa lalu telah kita urai, telah kita bahas untuk kita dapat menghidupkan bulan Ramadan ini dengan amal solih. Jadi intinya Ramadan itu adalah kesempatan dan peluang emas yang Allah anugerahkan kepada kita umat Nabi Muhammad SAW dengan berbagai macam kemuliaan, dengan berbagai macam karunia. Dan ini tidak Allah berikan kekhususan ini kecuali kepada kita umat Nabi Muhammad SAW. Termasuk diantaranya malam Lailatul Qadar. Ini kemuliaan menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Karena kata Nabi, umur umatku itu tidak panjang, berkisar antara 60 sampai 70 tahun saja. Nabi itu membuat standar kira-kira begitu Pak, umur umat Nabi itu. Jadi kalau ada di antara kita yang hadir nih bapak-bapak, umurnya sudah lebih daripada 70 tahun, itu sudah dapat bonus Pak. Padahal Nabi sudah nyambar 60 sampai 70-nya. Bila lebih daripada 70 itu luar biasa sudah tuh. Nah, artinya dapat bonus sudah, kemuliaan. Nah, tapi kita dibanding umat-umat yang terdahulu tak melawan kita Pak. Kadang-kadang melawan kita. Umat dulu itu orangnya besar-besar. Ganal-ganal orangnya, tenaganya kuat. Nah, itu. Tenaganya kuat artinya kalau mereka harus beribadah, barangkali dengan beribadah satu malam suntuk biasa aja gitu. Biasa aja. Bahkan ada dulu di antara umat terdahulu itu bisa puasanya tuh tanpa makan, tanpa minum bisa sebulan, Pak. Bisa 40 hari tidak makan, tidak minum. Nah, kalau kita di Sungai Salak nih umat Nabi Muhammad nih, coba-cobalah mau hendak cobain, enggak usahlah puasa kita tuh 40 hari. Seminggu jadi diam. Kada makan, kada minum selama 7 hari 7 malam. Wah, kada lawas kita, Pak. Pokoknya panuh puskesmas. Tidak sanggup kita. Kekuatan kita umat Rasulullah ini badannya kecil-kecil. Sudahlah awaknya halo-halo, kurus pulang. Nah, ada terlebih terlambat, alhamdulillah lah. Kayak kami ini lah masih kayak wajib. Syukur kita masih. Ini gen uyuh, Pak. Ini gen uyuh. Nah agak ganal awak nih. Apalagi nah halus. Jadi ini diantara kelemahan kita. Tapi anugerah dari Allah Subhanahu wa taala ada yang Allah lebihkan. Secara umur kita kalah. Umur umat terdahulu itu ada yang ratusan tahun umurnya, 400 tahun, ada yang 900 tahun umurnya. Nah, artinya masa jangkanya dalam beribadah panjang gitu.
Kalau kita kan cuma sekitar 60-70, itu belum dipotong, Pak. Belum dipotong. Potong masa anak-anak, potong masa remaja. Mulai remaja lah taruh. Nah, mulai remaja itu kalau normal sampai nanti umur 60, alhamdulillah. Nah, itu kadang-kadang normal lagi. Sudah kadang-kadang berdiri lagi, kadang-kadang lagi. Nah, itu banyak potongannya. Jadi agak sulit. Nah, kita dengan umat terdahulu ini umur sudah kalah. Masa kita dalam beribadah tentu lebih sedikit daripada umat terdahulu. Tapi Allah anugerahkan. Walaupun kita demikian, sedikit amal yang kita lakukan, nilainya sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika kita beribadah, apalagi kalau kita beribadah itu pada malam Lailatul Qadar, khairun min alfi syahrin. Nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, maka sekali setahun itu kan, sekali Ramadan itu 1 kali Lailatul Qadar. Jadi andai kita dapat 10 kali aja lah Lailatul Qadar beribadah selama Lailatul Qadar, pas malam Lailatul Qadar, maka kalau 1000 bulan 83 tahun, kira-kira 4 bulan kali 10. Nah, sama dengan beribadah kurang lebih 800 tahun atau 900 tahun. Nah, biar umur kita tidak panjang seperti umat terdahulu, tapi Allah karuniakan kepada umat Nabi Muhammad SAW karunia bisa menyamai umat-umat terdahulu nilainya. Nah, yang menjadi fokus kita untuk menghidupkan setiap kesempatan-kesempatan yang ada di bulan suci Ramadan ini. Ada istilah kaidah itu, kalau kebaikan itu dilipat gandakan sedemikian rupa pada waktu tertentu itu, yang harus kita hati-hati ini adalah kalau kita melakukan hal-hal maksiat pada waktu itu juga. Ada aja yang mengatakan itu bisa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala juga kejahatan itu. Nah, ini yang harus kita ingat-ingat nih. Agak ngalih sikit. Ngalih sikit ini maksudnya salat kita pada malam itu bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka sama dengan kita salat 1000 bulan. Bersodakoh kita pada malam hari itu sama dengan kita bersodakoh 1000 bulan. Umpamanya nih, belecak kita malam itu, ini belecak kita malam hari itu sama dengan belecak 1000 bulan. Nah, ini ngajak ngalih nih, hati-hati kita, hati-hati. Nah, menggunjing kita malam itu bisa hati-hati, bisa menggunjing 1000 bulan. Nah, jadi kita perlu juga waspada ini. Nah, waspada aja kita. Jadi kalau artinya, kalau kira-kira hal itu sia-sia, apalagi maksiat, hati-hati betul kita dalam menjaga yang model-model seperti ini. Artinya ini adalah kesempatan bulan yang Allah anugerahkan untuk melipat gandakan pahala kebaikan-kebaikan kita. Banyak bonus-bonusnya. Nah, banyak bonus-bonusnya. Nah, maka umat-umat terdahulu ketika ada amal soleh seperti ini, mereka cepat untuk melaksanakannya. Coba artinya kita belajar kepada diri kita, bagaimana supaya kita dalam setiap amal soleh itu ada geritik hati, niat, azam, keinginan yang kuat untuk melakukan amal soleh itu. Nah, itu Pak hebatnya kalau umat-umat terdahulu, sahabat-sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia itu luar biasa. Nah, kalau kita ingat dalam penetapan sejarah puasa itu kan agak unik sedikit. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan siapa yang berat melakukan puasa di awal-awal dulu, dan siapa yang berat melakukan puasa, dia boleh tak puasa dengan ketentuan dia memberi makan fakir miskin. Nah, itu dulu begitu. Ya, anggaplah 1 hari
Orang makan itu kan sekali makan 15.000. Kalau kali 3 kali kan sehari anggaplah sekitar 45.000. Tambah minumnya segala macamnya tuh taruhlah sekitar 50.000. Nah, kalau orang dulu kada sanggup puasa, asa barat puasa, asa paning kepala umpamanya, boleh bayar. Anggaplah bayar 50.000. Nah, itu awal-awal pertama begitu. Kira-kira apa, Bu? Amun wahin ini masih boleh kayak itu? Boleh kada puasa umpamanya, tapi bayar 50.000. Kira-kira Bapak Ibu pilih puasa kah pilih bayar kah? Pilih mana kira-kira, Bu? Sama kita pilih bayar gitu. Aku pilih bayar jelas dah. Nyaman tuh lah kemana-mana anak munjun kan sehari itu sambil beruko aja. Kalau bapak-bapak yang beruko nih makan minum nih kada pengaruh. Cuma kalau kada beruko nang alih lior aja. Jadi dulu begitu boleh, tapi kemudian dalam lanjutan ayat itu wa antasumu khairul lakum. Nah, kalau sesungguhnya puasa itu lebih baik untuk kamu. Ujar Allah begitu. Maka sahabat-sahabat itu dah ada lagi, walaupun bisa bayar puasa itu lebih baik. Ujar Allah, puasa itu lebih baik untuk kita. Udah, pokoknya kita ambil puasa. Begitu. Begitu semangat para sahabat-sahabat dulu dalam menegakkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita hari ini sama-sama berusaha bagaimana supaya kita dapat menimbulkan semangat itu dalam diri kita dalam menegakkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun perintah itu kadang-kadang kan perintah itu kalau kuat dia perintah itu maka wajib itu hukumnya. Kalau dia agak sedang perintah itu berarti sunat gitu. Kira-kira begitulah. Nah, kalau biasa-biasa saja itu nanti mubah boleh ya. Nah, maka walaupun dia tidak wajib, walaupun dia hanya sunat, ketika kita di bulan suci Ramadan ini itu adalah sebuah kesempatan emas yang luar biasa. Karena amal sunat di bulan suci Ramadan ini nilainya sama dengan amal fardu di bulan-bulan yang lainnya. Nah, ini kan kalau kita melihat kerugian-kerugian ketika kita meninggalkan amal-amal sunnah di bulan Ramadan itu. Contoh, sholat sunnah rawatib yang mengiringi sembahyang fardu itu, ada yang 2 rakaat sebelum subuh, kemudian ada yang 2 rakaat sebelum zuhur dan sesudah zuhur. Nah, kemudian ada lagi nanti 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya. Nah, itu dalam hadis Nabi disebutkan tidaklah seorang hamba, seorang muslim sholat karena Allah setiap hari 12 rakaat. 12 rakaat ini berarti ini sebelum zuhur 4 rakaat. Nah, tambahannya kecuali Allah akan membangunkan baginya sebuah rumah di dalam surga. Itu kan sholat sunat rawatib itu sunat aja Pak, artinya dikerjakan berpahala. Kalau ditinggalkan tidak apa-apa, kada berdosa maksudnya. Nah, tapi di bulan Ramadan ini kesempatan besar. Nah, maka kita harus memikir bahwa kalau kita tidak mengerjakannya, kita kehilangan kesempatan punya rumah di dalam surga, dan itu sebuah kerugian. Nah, gitu. Kalau kita jangan mikirnya kalau tidak dikerjakan kada apa-apa, kalau kada digawe sunah aja apa hukumnya. Nah, maka kita harus berpikir bahwa kehilangan kesempatan melakukan amal tadi itu kita kehilangan kesempatan punya rumah di dalam surga. Nah, untung ya kita apa aja banyak rumah dalam surga itu leh. Nah, syukur-syukur kan ada yang bidadarinya di dalam surga itu kan. Nah, ini kesempatan emas. Bersedekah juga demikian. Sedekah itu dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Artinya, kalau kita bersedekah di bulan Ramadan ini, dosa kita bisa dihapus. Nah, kalau tidak sedekah, kita kehilangan peluang besar
untuk menghapus dosa-dosa kita itu. Makanya ada kalam ahli hikmah, carilah malam Lailatul Qadar itu bukan hanya di masjid. Nah, itu bukan hanya di masjid, tapi juga carilah malam Lailatul Qadar itu di perut-perut saudaramu yang sedang lapar. Artinya di masjid itu yang dicontohkan oleh Nabi menghidupkan malamnya dengan iktikaf, dengan qiyamul lail. Nah, tapi juga kita banyak peluang lain dalam mencari kemuliaan malam Lailatul Qadar, di antaranya dengan bersedekah kepada saudara kita yang membutuhkannya. Membaca Al-Qur'an lagi. Nah, barang siapa membaca Al-Qur'an satu huruf dari kitabullah, dari Al-Quran, maka ia mendapatkan satu kebaikan, dan setiap kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. Maka kita harus berpikir bahwa kalau kita membaca Al-Quran itu satu halaman saja, nah, maka kita bisa mendapatkan ribuan pahala. Tapi kalau kita tidak membaca, maka kita akan mendapatkan kerugian yang besar. Nah, kemuliaan Allah hadirkan di bulan suci Ramadan ini kitab Al-Quran. Makanya Bapak Ibu, ini menjadi pengingat buat kita. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Apa pelajarannya yang bisa kita ambil? Di antara sebab sesungguhnya Ramadan ini kenapa menjadi sayyidus syukur, menjadi penghulu daripada sekalian bulan, di antara sebabnya ada ulama yang menyebutkan karena syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Di bulan Ramadan ini Allah turunkan Al-Qur'an. Maka kalau kita lihat semua yang terkait dengan Al-Quran pasti dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana malaikat yang menjadi pemimpin malaikat itu malaikat Jibril. Kenapa Jibril menjadi pemimpin malaikat? Karena Jibril itu yang menyampaikan wahyu Al-Quran ini kepada baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam secara berangsur-angsur. Kemudian mana lagi? Nabi yang paling mulia, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Sayyidina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Nabi Muhammad menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin daripada para nabi dan rasul? Ada yang menyebutkan diantaranya karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu Al-Quran. Bulan yang paling mulia, pemimpin semua bulan yang 12 ini bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan ini diturunkan Al-Quran. Kemudian malam yang paling mulia, malam Lailatul Qadar. Karena malam Lailatul Qadar itulah Allah turunkan Al-Quran. Hari yang paling mulia, hari Jumat. Karena hari Jumat itu disebutkan di dalam Al-Quran. Ada yang menyebutkan hari yang disebutkan dalam Al-Quran itu ya hari Jumat. Idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah. Hari Jumat itu disebutkan di dalam Al-Quran. Maka hari Jumat itu kata baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam Sayyidul Ayyam, penghulu daripada sekalian hari. Maka Bapak Ibu, kita kalau membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini mengumpulkan dua. Berpuasa kita di bulan Ramadan, di bulan yang mulia, dengan amal yang mulia. Afdhalul ibadati ummati qiraatil Quran. Yang paling utama amaliyah di antara umatku itu, setelah ibadah-ibadah wajib itu adalah membaca Al-Quran. Maka kesempatan kita di bulan Ramadan ini untuk membiasakan diri dengan kita selalu berdampingan dengan Al-Quran. Karena Al-Quran ini mukjizat, Pak, yang masih ada sampai hari ini.
mukjizat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling agung, yang paling besar. Kalau mukjizat ini benar-benar kita kaitkan, kita dampingkan dengan diri kita, maka akan Allah beri kemuliaan yang Allah tidak berikan kepada orang lain. Semakin banyak, semakin sering kita membaca Al-Quran, kata Al-Imam Ibrahim Al-Maqdisi, bacalah Al-Quran itu sebanyak-banyaknya, maka Allah akan kabulkan hajat engkau seberapa banyak engkau membaca Al-Quran. Jadi kalau kita banyak hajat, banyak cita-cita, banyak keinginan, perbanyak baca Al-Quran, maka di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan hajat-hajat kita. Semakin banyak bacaan kita, semakin banyak hajat-hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini menjadi pengingat buat kita. Mudah-mudahan kita dapat menghidupkan bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan menjadi tambahan amal soleh, dan mudah-mudahan Allah perkenankan kita dapat malam Lailatul Qadar. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم يا فتاح افتح لنا فتوح العارفين وارزقنا فهم المرسلين. ربي زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه في الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.